Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gali Harsulisanti, CPP Angkatan 11 Kabupaten Tulungagung, izinkan untuk berbagi tentang pendidikan yang memerdekakan. Tentu kita tidak asing dengan kalimat yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara ini, bahwasanya pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dalam kalimat yang digagas oleh beliau ini, kita sebagai guru diminta untuk menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman pada diri anak. Jangan sampai kita mendidik murid-murid sesuai dengan cara orang tua kita mendidik kita. Dalam pendidikan yang memerdekakan itu, kita diminta untuk menuntun, bukan menuntut. Dua kata yang berbeda dan memiliki arti yang berbeda pula. Kita harus bisa memaksa diri kita untuk hadir sepenuhnya membersamai anak-anak, bukan mereka yang kita paksa untuk mengikuti apa kemauan guru. Karena dalam pendidikan itu adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Jika kita menginginkan kebudayaan di masa depan itu unggul, generasinya berprestasi, berkarakter, berbudi pekerti luhur, maka kita perlu memulainya dari kelas kita terlebih dahulu. Nah, salah satu amanat dari Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu juga harus mengunggulkan sistem AMONG. Karena anak itu sebagai subjek pembelajaran, jangan lagi kita menjadikan mereka sebagai objek. Karena setiap siswa itu unik, jadi kita diminta beliau untuk memberikan pelayanan yang terbaik berdasarkan pada asih, asah, dan asuh. Asih berarti kasih sayang dan simpati dalam pembelajaran. Aspek ini mengarahkan pada unsur kasih sayang, simpati, dan empati dalam proses pembelajaran. Dalam pembelajaran yang efektif, itu diperlukan hubungan emosional antara pendidik dan siswa. Itulah kenapa kita mempelajari keterampilan sosial emosional untuk mencapai aspek asih ini. Pada aspek berikutnya yaitu asah. Di aspek ini kita melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan intelektual. Ki Hajar Dewantara paham bahwa pembelajaran itu tidak sekedar transfer ilmu, transfer materi, tapi juga pembentukan pemikiran kritis dan kemandirian. Aspek yang terakhir yaitu asuh. Dalam aspek ini kaitannya dengan pembinaan dan pembimbingan individual. Dalam proses ini diperlukan ketelatenan, kita harus sabar dan perhatian terhadap perbedaan individual. Ki Hajar Dewantara melihat bahwa setiap siswa itu unik, mereka bukan tabula rasa, mereka bukan kertas kosong yang harus kita isi dari awal, tapi mereka punya potensi masing-masing, jadi kita harus telaten dalam menghadapi perbedaan individual pada murid-murid kita. Guru disebut juga sebagai pamong yang tugasnya mendidik dan mengajar anak-anak sepanjang waktu dengan penuh kasih sayang. Tujuan dari sistem ini yaitu bisa membangun manusia, anak didik kita sebagai manusia yang beriman dan bertakwa, sehat jasmaninya, merdeka lahir batinnya, kemudian menjadi manusia yang bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Penguasaan ilmu, memanfaatkannya dalam masyarakat itu juga didukung penuh oleh cipta, rasa, dan karsa. Mari kita sebagai guru, jika di depan itu memberi contoh, jika di tengah memberikan semangat, dan senantiasa memberikan dorongan di belakang murid-murid kita. Itulah semboyan pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Pertanyaannya, sudahkah kita menjadi guru seperti harapan Ki Hajar Dewantara? Bapak Ibu, mari kita berefleksi bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.